Lu bisa hipnotis? Bisa dong. Bisa? Bisa. Settingan nggak sih? Enggak dong. Emang Dokter Richard belum pernah ngeliat hipnotis yang langsung? Belum. Oh, belum. Nanti boleh ya? Boleh coba. Bisa ya? Iya, coba. Oke, karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Master Regi. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan persepsi atau penjelasan pandangan pesulap merah tentang hipnotis dan hipnoterapi. Ya, jadi pesulap merah ini memang sebetulnya dia adalah seorang praktisi hipnotis ya, dan dia juga pernah belajar di salah satu lembaga hipnotis yang sudah memiliki legalitas. Dan di sini di video kali ini pesulap merah mencoba untuk menjelaskan kepada Dr. Richard apa itu hipnotis dan apa itu hipnoterapi. Jadi jangan di skip videonya, kita akan sama-sama menyaksikannya. Sekarang baru ada pelegalannya, hipnotis dan hipnoterapi. Jadi harus ada bukti surat legal dari apa tuh? Lupa saya bidang organisasinya. Lu bisa hipnotis? Bisa dong. Bisa? Bisa. Settingan nggak sih? Enggak dong. Emang Dokter Richard belum pernah ngeliat hipnotis yang langsung? Belum. Oh, belum. Nanti boleh ya? Boleh coba. Bisa ya? Iya, coba. Oke, karena jujur aja gue bilang, gue tahun lalu diundang Uya Kuya teman gue kan, diundang Uya Kuya, gue nggak mau hadir. Kenapa? Gue takut, bukan takut dihipnotis, karena gue ngerasa hipnotis itu bohong. Oh. Jadi gue nggak mau kayak gue nggak mau kayak ngajarin yang nonton aku tuh kayak kebohongan kayak gitu punya. Jadi begitu dia ngomong kayak gitu, sorry mas ya, aku sudah bilang sih. Aku bilang kalau dia hipnotis aku nggak mau, gue bilang karena kayak aku nggak mau kayak ikut membodohi. Oh, oke, dianggap takutnya settingan gitu. Iya, kayak gitu punya. Tapi kalau misalnya Mas Marcel memang bisa dan Coba, aku tes, tapi jangan tanya coba. Enggak, nah ini hipnotis itu yang kekeliruan. Pada dasarnya hipnotis itu nggak bisa buat kejujuran dasarnya. Oh, jadi hipnotis ya awalnya kan hipnoterapi kan untuk penyembuhan fobia dan sebagainya sebenarnya. Untuk kayak stress healing dan sebagainya. Nah, kalau untuk kejujuran karena pikiran bawah sadar kita bersifat untuk melindungi diri kita sebenarnya. Jadi kayak pernah gak sih Dr. Richard kayak ketusuk jarum, langsung narik. Nah itu kan kita bergeraknya nggak sadar kan? Iya, oke. Nah itu pikiran bawah sadar dipercayainya. Seperti itu. Jadi kalaupun kejujuran, kayak misalkan kita punya selingkuhan, di sebelah kita ada pacar kita, ditanya, kamu punya selingkuhan nggak? Ya kita pasti jawab enggak, karena bahaya untuk diri kita. Oh jadi yang hipnotis TV itu semuanya bohong dong? Ya kalau kita yang praktisi hipnotis beneran ya kita akan ngelihat tahu mana yang asli mana yang palsu. Oh berarti entertain lah ya? Entertain. Kita nggak ngomong bohong lah ya, entertain lah ya, paling nggak punya niat yang baik lah. Iya, tapi ada juga yang asli tapi yang bukan yang kejujuran. Jadi hipnotis yang bener itu yang kayak gimana? Bisanya apa? Ya itu kayak yang disuruh-suruh, tau nggak? Yang apapun yang saya tunjuk itu adalah es krim misalkan. Terus kita tunjuk itu biasanya saya praktekin ke ketika ada pameran, ada banyak SPG itu. Nah itu biasanya saya praktekin gitu. Biasanya kalau udah gitu kan saya tanya, cari dulu nih SPG yang suka es krim banget. Nah terus saya hipnotis masukin sugesti gitu. Apapun yang saya tunjuk itu adalah es krim. Jadi rasakan nikmatnya, rasakan manisnya gitu. Bisa ya? Nah pas buka mata, saya tunjuk pertama jempol dia. Dijilat-jilat? Iya dijilat-jilat. Tuh, biasanya cowok-cowok pada ngantri tuh. Tunjuk gua. Lu bisa buat gue kayak gitu? Hah? Nanti tergantung ya. Tergantung ininya ya. Perlu dites fokus dulu karena hipnotis bagaimanapun harus mau dulu dari orangnya. Oh harus mau dulu. Gue mau tapi gue nggak gampang percaya. Iya, tapi coba aja. Kalau di modusnya lah, ini kan ada modusnya nih. Modusnya kan dijambret handphone. Iya. Dicuri ini. Katanya dihipnotis. Nah itu kayak gimana tuh? Itu masuknya bukan hipnotis tapi hipnotism mungkin. Lebih tepatnya hipnotism itu pada canggih ya. Perampok pun bisa perampok pun juga bisa hipnotis. Jadi hipnotism itu kan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hipnotis sebenarnya. Bukan hipnotis itu sendiri karena step by stepnya tidak memenuhi unsur hipnotis dari yang kejadian itu. Sebenarnya pakai teknik-teknik hipnotis iya betul. Kayak misalkan dibuat kaget, ditepuk pundak itu, maksudnya bukan ngasih ilmu, bukan. Tapi biasanya nempuk pundak, ini untuk memberi kenyamanan sama si korban. Seolah-olah ini teman dekat. Secara psikologisnya gitu. Kalau udah si korban mikirnya ini orang baik, orang dekat, orang yang bisa dipercaya, maka dia lebih gampang nurutin apa kata si orang ini. Oh gitu. Kayak contohnya gini, misalkan di bengkel, terus mau nyari korbannya, mau nyari motor nih, mau nyuri motor. Terus tinggal cari korban yang nunggu di bengkel tersebut, terus tinggal bilang gini, mas, ini lagi betulin motornya yang ini ya gitu. Iya betul nih. Kayaknya nggak usah ngantri gini nih, kebetulan bengkelnya punya saya nih gitu. By the way tinggal di mana ya? Ini namanya prainduksi kalau dalam hipnotis, kayak pengenalan. Seolah-olah deket. Nah kalau udah dia percaya atau deket, udah dianggap baik, tinggal bilang gini, ini saya bantuin ya daripada kamu nunggu lama kayak gini, saya pinjemin deh nih. Kunci Inggris kayaknya sih nggak terlalu parah-parah banget ini, saya bisa lah. Nah nanti dia minjem ke bengkelnya. Ini kebetulan motor saya juga yang lagi dibetulin. Dia nunjuk asal motor nih. Jadi yang lagi dibetulin aja ditunjuk.
Ini saya betulin ya, set. Nah, udah selesai. Kita lihat di sini. Sini saya tes dulu, Apa pinjam penjelasan kuncinya dari gitu. sang pesulap Ini tenang aja, motor saya di sini kok. Lagi bawa kabur Jalan. gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hipnotis bim salabim kayak gitu, Nggak. punya bukan. Nggak ada. Dia mempraktekkan ilmu-ilmu mungkin yang membuat nyaman, teori dasar hipnotis lah ya mungkin yang seperti Iya, itu ya. teori dasar hipnotis bener. Tapi biasanya orang yang kayak gitu juga nggak paham kalau itu hipnotis. Oh, Karena dia pahamnya ya nipu aja udah. tapi kan gini, korbannya itu kan sering ngomong, ya kita kan nggak tahu ya detailnya bagaimana. Tapi kan korban kan kalau sering ngomong kan, pokoknya tiba-tiba dia ngomong kayak gitu punya kayak aku tuh pokoknya menyerahkan aja deh. Dompetku pokoknya aku serahin ke dia, handphoneku kayak orang bodoh aja pokoknya aku punya seperti itu punya kan. Kita kan mendengarnya itu kan kayak, dihipnotis nih orang nih. Itu kan bentuk perlindungan diri biar dia nggak dicap bego. Oh gitu. Iya kan? Tapi bukan artinya perampok itu kayaknya tepuk kayak gitu punya ada ilmu nggak ada ya? Ya kita dari dulu tuh magician udah, kalau emang ilmu kayak gitu ada, ayo buktiin ke kita, berapapun yang lu minta kita kasih deh. Oh, Gitu. oke. Karena gini, kayak contohnya kehilangan motor tadi, terus bablas hilang. Kan nungguin lama nih, kok nggak balik-balik, ya kan? Terus nanya ke bengkelnya nih, Pak, yang punya motor ini mana ya? Loh itu ada, loh yang tadi berarti siapa? Nah di situ baru anjir gue bego banget ya. Nah terus pas dia pulang, ditanya dong sama orang tuanya misalkan, motor kemana? Kira-kira dia akan jawab jujur atau tadi dihipnotis? Supaya nggak kelihatan bodoh banget. Iya betul. Makanya hipnotis yang dikambing hitamkan. Padahal hipnotis nggak bisa seperti itu ya? Nggak bisa. Yang Nggak bisa. dipelajarin tuh nggak bisa seperti Nggak bisa itu yang ya? sekali tepuk langsung hilang kesadaran, nggak bisa. Nggak bisa seperti Nggak itu ya? bisa. Oke. Hipnotis lu bisa nih? Bisa, Belajar? bisa. Karena memang belajar juga dan udah legal juga di Indonesia. Sudah legal juga? Legal, hipnotis dan hipnoterapi. Jadi kalaupun orang mau buka hipnoterapi sekarang harus ngurus perizinan Ya, itu. kawan-kawan, barusan kita sama-sama menyaksikan tentang video penjelasan dan sudut pandang tentang hipnotis dari pesulap merah yang lagi viral nih ya. Pesulap merah coba menjelaskan apa itu hipnotis dan apa itu hipnoterapi tadi kepada Dr. Richard. Jadi kita semua sudah sama-sama pahami ya. Saya juga sering memberikan edukasi informasi tentang seputar hipnotis. Apa sih hipnotis? Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh pesulap merah bahwa hipnotis adalah ilmu yang logik. Hipnotis adalah sebuah keilmuan yang memang sebetulnya untuk terapi ya, untuk terapi, namun memang peruntukannya banyak, bukan hanya untuk terapi tapi untuk stage ya, permainan, pengembangan diri dan sebagainya. Adapun apakah bisa hipnotis untuk kejahatan? Apapun itu, selalu saya bilang, apapun itu, jangankan hipnotis ya kawan-kawan, sebuah sendok pun gitu ya, kalau memang dipakai untuk kejahatan ya bisa. Sebuah pensil dipakai untuk kejahatan ya bisa. Jadi bukan hanya hipnotis yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Ilmu apapun, ya kemampuan apapun atau benda apapun, jika kita gunakan untuk kejahatan pasti bisa dari orang itu sendiri. Untuk apa? Kan seperti itu. Jadi terbukalah dalam wawasan ya, lebarlah dalam sudut pandang dan bijaklah dalam menyikapi semua hal agar kawan-kawan tidak tertipu dengan informasi-informasi yang salah. Dan agar kawan-kawan dapat pengetahuan-pengetahuan baru seputar keilmuan dan wawasan-wawasan yang ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Ya, belajar dan terus belajar. Saya Regi Kurniawan dan see you.